Ya, sahabat keluarga, apa kabarnya? Semoga hari ini kita semua tetap dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam acara konsultasi keluarga asmara bersama Bunda Rita yang merupakan kerjasama dengan pesantren Daya Al-Atiyah, Tafiz Quran Aceh dengan Rumah Bahagia yang hari ini sudah memasuki seri yang ke-22 ya. Bagi sahabat keluarga yang belum menyaksikan atau melihat mendengarkan bisa diulang di YouTube-nya Rumah Bahagia. Ya, hari ini langsung saja dengan Bunda yang akan sekaligus membawakan kegiatan kita pada kesempatan yang penuh berkah, cuaca juga cukup mendukung, cerah ya. Bunda mengambil suasana di luar rumah yang nampaknya cerah karena dari semalam di tempat Bunda Rita sendiri suasananya hujan lumayan lebat ya. Mudah-mudahan di tempat sahabat keluarga juga tetap dalam kondisi masih aman ya, tidak ada kena banjir dan sebagainya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin temanya agak sedikit teoritis barangkali ya. Namun mudah-mudahan tidak akan mengurangi sesuatu yang memang banyak terjadi di sekitaran kita, di sekitaran keluarga ya, yang merupakan suatu cara kita untuk bisa memahami diri, keluarga dan lingkungan kita, insya Allah. Maka pada kesempatan hari ini Bunda coba mengangkat tema tentang motivasi tingkah laku ya. Bicara tentang motivasi, dorongan, memang sangat beragam ya. Pada dasarnya bahwa setiap manusia itu kan memiliki kebutuhan hidup yang juga beragam. Ya. Keberagaman ini tentunya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian yang mendasar ya. Di antaranya ya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup dan pelestarian jenis. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Nah, dua kebutuhan pokok inilah yang kemudian akan mendorong atau memotivasi manusia melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kalau kita lihat tentang motivasi, dorongan, ya, ini memang sangat penting sekali dalam tatanan kita membentuk sebuah keluarga. Karena membentuk keluarga adalah membentuk sebuah peradaban yang mana kita berharap dan tentunya bercita-cita menginginkan keturunan kita berikutnya adalah orang-orang yang terbaik nantinya. Dan sudah barang tentu kehidupan di dunia ini adalah hanya sebagai batu loncatan atau salah satu sarana kita untuk bisa lebih hidup lagi nanti di hari akhir kelak, yang memang kehidupannya sudah Allah dan Rasulnya janjikan sebagai kehidupan yang sifatnya abadi. Karena itu motivasi, dorongan di dalam kehidupan, di dalam berkeluarga itu sangat penting untuk kita miliki. Nah, sejauh apa kita memahami tentang motivasi, tentang dorongan ini, kita coba kupas pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini. Sahabat keluarga, mungkin tim admin bisa bantu dari Daya Atiyah untuk share
materi yang sudah Bunda siapkan. Sahabat keluarga, bahwa kita ketahui kebutuhan manusia, ya tadi ya, motivasi tadi, kalau kita lihat hadis Rasul juga banyak yang membicarakan tentang sifatnya yang memberikan motivasi, dorongan kita untuk melakukan kerja-kerja, melakukan amal perbuatan. Yang diantaranya diingatkan dengan misalnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniat, bahwa sungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Niat kita hidup untuk apa? Niat kita berkeluarga untuk apa? Ya, sehingga kita akan mendapatkan suatu tujuan yang maksimal nantinya. Ya, keinginan ya yang kita inginkan itu akan tercapai secara maksimal, ya, manakala kita benar dalam menapaki tujuan atau niat kita tersebut. Nah, ini didorong dari motivasi yang ada, dorongan-dorongan yang ada pada diri manusia. Sahabat keluarga, bahwa kebutuhan manusia yang bersifat ya fisiologis, ya, itu akan berkaitan dengan keseimbangan dalam tubuh, ya. Fisiologis berarti ilmu tentang fisik, ya. Bagaimana di sini kebutuhan secara fisiologis yang berkaitan dengan keseimbangan dalam tubuh seperti makanan, seperti minuman, ya, dan lain-lain. Yang mana kebutuhan ini mendorong manusia supaya berusaha memperoleh makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, aktivitas seperti ini bertujuan untuk mengembalikan ya keseimbangan kondisi tubuh. Ya, motivasi ini disebut dengan motivasi fisiologis yang bersifat naluriah dan tidak diperoleh melalui proses pembelajaran, ya, bentuknya naluriah, alami. Ya. Dan motivasi fisiologis ini dapat terjadi pada setiap manusia maupun hewan itu sendiri. Nah, motivasi ini bisa meliputi diantaranya seperti rasa lapar, ya, rasa haus, ya, kemudian keinginan untuk bernapas, istirahat atau tidur, menghindari suhu panas, ya, dan dingin, ya, buang air besar, kecil, ya, menghindari rasa sakit pada organ tubuh, ya, kemudian hubungan seksual bagi pasangan suami istri yang sah, ya, dan juga motivasi keibuan. Nah, sahabat keluarga, di samping kebutuhan fisiologis, ya, manusia juga memiliki yang namanya kebutuhan psikis, ya, dan spiritualnya yang akan sangat penting dalam mewujudkan kenyamanan, ya, dan kebahagiaan jiwa. Nah, kebutuhan ini ada pada setiap diri manusia, seperti misalnya kebutuhan untuk mengenal Rabb-nya, mengenal Allah, dan sesuatu yang akan membawa dirinya itu merasa nyaman, ya, dan damai, sebagaimana keinginan setiap individu untuk bersosialisasi, ya, kemudian dalam sebuah komunitas misalnya, sampai ia bisa diterima dan dicintai di tengah komunitas tersebut. Paling tidak, ia akan merasa dihargai sehingga ia dapat mewujudkan kehidupannya dengan tentram dan damai. Selain itu, manusia juga memiliki keinginan untuk meraihkan kesuksesan, keunggulan, ya, kemudian cita-cita yang ingin diwujudkan di dalam kehidupannya. Nah, hal inilah yang kemudian nanti akan membawa atau menumbuhkan rasa percaya diri untuk mewujudkan kepuasan jiwa dan kebahagiaan hidupnya. Ya, namun ya kebutuhan psikis pada setiap individu itu akan bermunculan ketika ia berada dalam proses sosialisasi dan aktualisasi dirinya. Jadi ketika dia mencoba ya, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Sahabat keluarga, nah secara garis besar bahwa
kebutuhan dasar manusia itu ada dua, ya. Next. Ya, itu ya. Jadi kebutuhan hidup manusia itu ya tergambar dalam dua garis besar tadi, yaitu kebutuhan hidup dan pelestarian jenis, kemudian kebutuhan untuk ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Next, ya. Kita lihat berikutnya, yaitu di sini tentang bagaimana ya, motivasi dasar manusia. Ya, motivasi dasar manusia secara umum itu ada dua tadi, yaitu motivasi fisiologis ya, dan juga motivasi psikis dan spiritual. Next lagi, ya kita akan lihat motivasi fisiologis. Pasti motivasi fisiologis itu ya bahwa sebagian besar dari motivasi ya, fisiologis ini berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup ya atau penjagaan diri ya, sedangkan sebagiannya berkaitan dengan pelestarian jenis. Jadi diantaranya di sini adalah tentang motivasi menjaga eksistensi diri ya. Nah, ini misalnya pernah diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hak bagi anak Adam kecuali dalam 4 hal, yaitu tempat tinggal, pakaian yang menutup aurat, roti dan air minum. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Dalam hadis yang lain diceritakan tentang bahwa orang mukmin itu bersekutu dalam 3 hal, yaitu air, rumput dan api. Ya, kalau kita lihat di sini, sahabat keluarga, dari beberapa hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kebutuhan fisiologis bagi keberlangsungan hidup manusia. Ya, hadis tadi ya menegaskan akan kebutuhan manusia ya tentang makanan ya yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa lapar. Jadi manusia itu punya perasaan lapar, maka instingnya dia akan mencoba mencari makanan. Kebutuhan akan air misalnya itu dimaksudkan untuk memenuhi rasa haus ya. Kebutuhan manusia akan rumah dan tempat tinggal itu adalah untuk melindungi dirinya dari cuaca yang buruk ya, baik cuaca panas maupun cuaca dingin ya, serta untuk menjaga dirinya itu dari segala macam ancaman musuh yang ada maupun binatang buas. Ya. Kalau kita perhatikan ya, bahkan di dalam hadis yang lain juga digambarkan ya. Tadi ya, orang mukmin itu bersekutu dalam 3 hal, yaitu air, rumput dan api. Nah, kalau kita perhatikan ya dengan seksama di dalam hadis ini ya, ini akan menggambarkan kepada kita sekalian ya, seperti misalnya apa sih manfaatnya api? Ya, ternyata manfaat api bagi kehidupan manusia adalah untuk menghangatkan dirinya, menghangatkan tubuh manusia dari rasa dingin ya. Kemudian bahkan untuk memasak bahan makanan ya, juga sebagai alat bantu kehidupan sehari-hari ya, sekaligus juga bisa jadi senjata untuk mempertahankan diri ya. Itu misalnya dari api saja kita ambil salah satu contohnya. Kemudian tadi air juga ya, bagaimana kehidupan di muka bumi ini 70%-nya adalah merupakan bagian isinya adalah air, bahkan tubuh kita pun sebagian besarnya adalah terdiri dari air ya. Maka sudah barang tentu kebutuhan akan air bagi manusia ini menjadi satu yang sangat prioritas. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi ya, atau kalau kita lihat dalam studi tentang fisiologis dan psikologi modern ya, dalam studi tentang fisiologis dan psikologi modern ya, masalah ini dikenal dengan istilah homeostatis atau keseimbangan berbagai unsur di dalam tubuh manusia ya. Ketika suatu motivasi ini muncul, itu dia akan mendorong manusia ya, ataupun hewan untuk apa? Ya, untuk menjalani aktivitasnya, ya, menghilangkan kondisi yang semula.
seorang ahli ilmu faal asal Amerika Serikat, Walter Bradford Cannon, ya, beliau berpendapat bahwa tubuh manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengarah pada upaya penyesuaian diri, ya, untuk mempertahankan tingkat keseimbangan tubuh supaya tetap konstan. Ya, banyak eksperimen yang dilakukan yang membuktikan bahwa ternyata kekurangan unsur makanan di dalam tubuh itu akan menyebabkan fisik, ya, memiliki hasrat untuk mencari jenis makanan yang tertentu yang mengandung gizi. Jadi kalau tubuh kita kekurangan suatu zat tertentu dalam tubuh, itu secara instingnya kita, naluri kita, ada suatu motivasi, itu motivasi fisiologis, ya, satu dorongan untuk kemudian kita mencari, ya, kebutuhan dari kekurangan zat yang ada di dalam tubuh kita tersebut, sehingga akan terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Ya, ini dibuktikan dengan satu eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti, ya, yang dilakukan pada tikus yang memang sengaja dibedah, ya, dari mereka membedah kelenjar ginjalnya. Di sana dilihat, ya, tubuh tikus tersebut kehilangan zat garam dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, selanjutnya beberapa tikus percobaan ini diberikan 2 mangkok berisi air, ya, ada air tawar dan juga ada air yang berisi garam. Nah, tikus yang meminum air garam dalam jumlah yang cukup besar, ya, itu sekitar 20 kali dari jumlah yang biasa diminum sebelumnya. Artinya, ya, kesimpulan dari eksperimen ini bahwa ternyata, ya, kekurangan zat garam pada beberapa tikus, ya, itu menimbulkan motivasi dia untuk meminum air garam. Jadi sebelumnya dibedah dulu, dilihat, ya, tentang bagaimana si tikus ini, ya, di dalam ginjalnya itu, ya, kelenjar ginjalnya, ya, ada kekurangan zat garam, ya. Lalu dilakukan penelitian kembali, ya, setelah mereka meminum air garam, ya, ternyata 20 kali, ya, garam itu ditemukan pada kelenjar ginjalnya. Nanti di sini naluri, insting, motivasi, dorongan, ya, dalam diri itu, ya, begitu besar untuk memenuhi keseimbangan di dalam tubuhnya. Kemudian ada eksperimen yang lain yang dilakukan pada anak-anak. Ya, anak-anak yang dalam kondisi penyapihan, ya, itu dipantau kesehatannya, ditimbang, ya, berat badannya secara ketat, ya. Nah, anak yang diberi kebebasan memilih makanan yang mereka sukai dari berbagai makanan yang disajikan, ya, setelah berapa waktu ditentukan, ya, kenyataannya membuktikan bahwa ada hilangnya keseimbangan pada, ya, tubuh si anak, yang akibatnya, ya, kurangnya beberapa unsur gizi makanan tertentu. Ya. Ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa kita manusia itu, ya, memiliki motivasi fisiologis, ya, dorongan secara fisik untuk menyeimbangkan tubuh kita agar kita bisa tetap sehat, kita tetap prima, ya. Maka memang benar apa yang dikatakan oleh Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal rohnya. Kita tahu kondisi fisik kita hari ini sedang fit, kita tahu kondisi fisik kita hari ini sedang kurang sehat, maka kita menyeimbangkannya dengan sesuatu yang lain, ya, memasukkan makanan atau minuman yang akan membuat tubuh kita semakin fit, semakin sehat, semakin baik. Ya, itu adalah yang namanya motivasi fisiologis yang dimiliki oleh manusia, dorongan secara fisik, ya, manusia untuk apa tadi, ya, agar manusia, ya, bisa menjaga eksistensi dirinya, dia bisa eksis, ya, di tengah kondisi, ya, hari ini, ya, kondisi pandemi hari ini, manusia bisa tetap eksis dengan menjaga dirinya, ya, dengan berupaya untuk melakukan keseimbangan. Karena memang luar biasa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh di alam semesta ini diciptakan dengan berbagai macam keseimbangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam,
ya, ada gelap, ada terang. Jadi ini menggambarkan adanya keseimbangan yang akan memadukan ya dan kebutuhannya untuk tadi yang menjaga eksistensi diri ya, agar manusia itu bisa tetap eksis. Nah, sahabat keluarga, yang menariknya lagi, belum lagi bagaimana Rasul juga mengisyaratkan misalnya tentang ketika kita buang hajat ya, buang hajat ya, apakah itu buang air besar atau kecil ya, itu Rasulullah sampai memberikan satu isyarat bahwa sisa makanan di dalam tubuh itu ya, kalau dibiarkan dia akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Tentunya Rasul mengajarkan sebuah doa akan kepada kita sekalian. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, setelah kita keluar menyelesaikan hajat kita di kamar mandi, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dan memberikan kesehatan padaku. Jadi ini kan luar biasa, suatu isyarat ya, bahwa ketika kita bisa melakukan hal yang demikian ya, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, suatu karunia yang Allah berikan kepada kita manusia. Hadis yang memuat isi doa ini mempunyai titik singgung mengenai sisi perasaan yang selalu beriringan dengan munculnya berbagai motivasi. Jadi motivasi psikologis itu tidak dapat dipisahkan dengan perasaan cemas ya, yang merupakan denyut dari rasa keterhimpitan, kegelisahan, ketidakstabilan ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang luar biasa ya, ketika kita tidak bisa melakukan buang air kecil saja ya, itu perasaan cemas, perasaan takut ya, tidak enak badan dan sebagainya, itu akan mendatangi diri kita ya. Akhirnya apa ya, gelisah ya, ada keterhimpitan ya, ada rasa cemas dan sebagainya ya, ada perasaan ungkapan-ungkapan rasa tidak nyaman dan seterusnya. Nah, karena itu ya luar biasa sekali lewat Rasulnya Muhammad SAW, Islam banyak memberikan pengajaran kepada kita sekalian ya. Sahabat keluarga, selain dorongan misalnya tadi membuang air, rasa lapar, takut, ya, mempunyai peran penting di dalam kehidupan manusia. Ya. Sepanjang kehidupan manusia, tuntutan misalnya mencari nafkah, itu dapat menyemangati seseorang, atau justru juga sebaliknya dapat menyengsarakannya. Ya. Dalam sebuah ayat, ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ya, digambarkan di sana, dan sungguh kami berikan kepadamu cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi hanya sedikit saja Allah menggambarkan kepada kita sekalian bahwa manusia itu diberikan rasa lapar, diberikan rasa takut, ya, itu dalam rangka untuk mengupgrade atau meningkatkan, meluruskan, sekaligus juga meluruskan motivasi-motivasi yang muncul ya di tengah-tengah kehidupan kita ya. Nah, itu misalnya salah satu ayat ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kemudian misalnya juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Quraisy dengan nikmat yang telah diberikan kepada mereka ya, seperti makanan untuk menghilangkan tadi rasa lapar, memberikan rasa aman kepada mereka supaya mereka tidak merasa takut ya. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait ya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, luar biasa bagaimana di sini manusia itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan tadi ya, tidak berlebih-lebihan dalam makanan maupun dalam
minuman, ya. Kemudian tadi kalau urusan kampung tengah perut, ya, kesejahteraan manusia itu bisa dijangkau, ya, bisa terjangkau, maka ya, manusia pun akan merasa aman, ya. Karena itu, sahabat keluarga, penting bagi kita sekalian sebagai hamba Allah, ya, untuk selalu memperhatikan keseimbangan ini. Ini motivasi fisiologis yang pertama adalah dalam rangka untuk menjaga eksistensi diri kita sebagai manusia. Ya. Yang kedua, ya, motivasi memelihara kelestarian jenis, bahwa secara fisik manusia itu ingin, ya, melestarikan jenisnya, ingin ada keberlangsungan, ada keturunan yang akan melanjutkan etapa kehidupannya, itu ada dilanjutkan oleh, ya, oleh generasi-generasi berikutnya, ya. Maka kalau kita perhatikan di sini, membangun sebuah peradaban, ya, ini sangat penting sekali untuk memperhatikan motivasi yang kedua ini. Dalam motivasi fisiologis yang berfungsi untuk pelestarian jenis ini ada dua, yaitu ada motivasi seksual dan juga motivasi keibuan. Ya, apa maksudnya motivasi seksual di sini? Ya, baik kita lihat, ya. Motivasi, ya, yang sifatnya seksual adalah mempunyai fungsi penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Ya, motivasi ini ditandai dengan adanya ketertarikan, ya, antara laki-laki dengan perempuan, yang menunjukkan bahwa keduanya itu akan saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa seorang laki-laki hanya bergaul atau tertarik dengan laki-laki, ya, karena itu tidak akan bisa saling melengkapi, ya. Karena itu di sini ada ketertarikan antara lawan jenis. Nah, karena ketertarikan inilah kedua lawan jenis ini, ya, kemudian akhirnya membentuk keluarga, ya, kemudian melahirkan keturunan, ya, untuk keberlangsungan dan juga sekaligus kelestarian keturunannya. Motivasi atau dorongan seksual inilah yang kemudian dianggap sebagai motivasi yang mengantarkan manusia itu mampu mempertahankan, ya, kelestarian jenisnya, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl, ya, yang artinya misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjadikan kamu istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, ya. Atau yang sudah biasa, ya, kita dengarkan misalnya di dalam surat An-Nisa di awal-awal surat, ya, bagaimana Allah memberikan gambaran yang begitu sangat gamblang sekali kepada kita sekalian, ya, tentang kebutuhan untuk melanjutkan estafet, ya, generasi, ya, agar generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kalau kita perhatikan di situ bagaimana Allah memberikan suatu gambaran kepada kita. Hai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, wahidah, wa khalaqa minha zaujaha, dan juga daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan baik laki-laki maupun perempuan yang banyak. Artinya bagaimana manusia itu memang memiliki keinginan untuk memiliki, ya, keturunan, ya, ada upaya untuk melestarikan, ya, keturunannya yang sudah ada, ya. Maka tidak heran kalau kemudian dalam hadis Nabi juga ada disebutkan, ya, nikah itu adalah sunahku. Barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka orang itu bukanlah golonganku. Maka nikahlah, karena sesungguhnya aku, ya, dan orang yang aku adalah orang yang memperbanyak jumlah umat dengan kalian semua. Barang siapa yang memiliki
ya kemampuan, maka nikahlah. Namun jika seseorang merasa tidak mempunyai kemampuan, maka berpuasa, karena sungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng bagi dirinya. Luar biasa bagaimana Islam itu banyak memberikan arahan-arahan yang sangat jelas kepada kita sekalian, ya, menggambarkan di sini pentingnya untuk adanya keberlangsungan hidup, ya, yang tentunya melanjutkan perjuangan-perjuangan orang tuanya, ya, untuk berikutnya dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Melahirkan anak, ya, itu akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kehadiran anak, ya, merupakan salah satu sebab keberlangsungan suatu keluarga. Ya, mereka, ya, merupakan sumber kekuatan, bahkan bisa menjadi faktor penting yang dapat menopang bahtera keluarga. Ibnu Qayyim, ya, pernah berkata bahwa anak-anak yang dilahirkan baik dalam keadaan hidup maupun mati itu mempunyai manfaat, ya, yang tak terhingga. Jika mereka hidup, ya, maka mereka dapat menjadi penyebab yang membuahkan manfaat bagi keutuhan kedua orang tuanya. Jika mereka meninggal dunia, ya, masih dalam keadaan bayi, kalau mereka meninggal dunia masih dalam keadaan bayi, maka mereka dapat menjadi penyebab yang membuahkan manfaat bagi kedua orang tuanya. Karena kematian anak dalam keadaan masih bayi itu dapat menjadi perantara bagi kedua orang tuanya untuk masuk surga yang menjadi harapan semua manusia. Jadi kalau kita perhatikan dalam perspektif ajaran Islam, ya, hubungan suami istri yang sah, yang halal, yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini tidak saja untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan, lebih daripada itu, bahwa hubungan ini merupakan manifestasi dari cinta kasih yang menyimpan keberkahan. Karena di balik, ya, hubungan tersebut seseorang dapat menikmati rasa nyaman, damai, ya. Dan ini sangat luar biasa sekali, ya. Bagaimana ayat-ayat yang begitu banyak menggambarkan tentang rasa nyaman, ya, rasa tentram, ya, ketika seseorang yang sudah memiliki ketertarikan kemudian bersatu dalam suatu keluarga, ya, sehingga terjadilah hubungan yang halal yang melahirkan generasi yang itu semua akan memberikan satu kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan jiwa bagi manusia yang melakukannya. Sahabat keluarga, sekali lagi bagaimana dalam ajaran Islam, ya, bahwa hubungan seksual ini dikategorikan sebagai aktivitas yang akan mengandung sedekah dan amal soleh, ya, luar biasa ini. Jadi penting sekali bagi setiap keluarga, ya, memperhatikan bahwa ini adalah menjadi salah satu sarana kita untuk, ya, bersedekah juga sekaligus beramal soleh. Karena itu setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan penuh rasa cinta, dengan kasih sayang, itu akan diberikan jaminan berupa pahala, ya. Sampai pernah ada seorang sahabat, ya, ini terjadi dialog antara Rasul dengan sahabat, ya, terkait dengan hal ini, ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam persetubuhan salah satu di antara kalian itu adalah sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah memuaskan nafsu birahi salah satu di antara kami akan mendapatkan pahala? Rasul menjawab, tidakkah kalian semua tahu, ya, bahwa jika seseorang melakukan hubungan seksual yang tidak sah, maka baginya adalah dosa. Sebaliknya, jika ia melakukannya secara sah, secara halal, ya, maka baginya adalah pahala. Yang perlu diperhatikan oleh sahabat keluarga, oleh kita sekalian, bahwa ketika kita membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah rumah tangga, ya, maka itu bernilai, ya, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan tentunya memperhatikan, ya, berbagai macam persiapan dan etika-etika di dalamnya. Nanti pada kesempatan lainnya kita akan coba kupas lebih dalam lagi. Bahkan pada tingkatan yang tertinggi, ya,
hubungan suami istri ini dilakukan ya, itu tidak saja merupakan sedekah ya, tetapi juga merupakan sikap penghambaan diri tadi ya, buat ibadah yang dapat memberikan jaminan surga kepada orang yang melakukannya. Ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah seseorang menikahi perempuan yang merdeka. Yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian, ya, terutama bagi keluarga-keluarga muslim, Islam sangat memandang hubungan antara pasangan suami istri ini, ya, pasangan suami istri yang sah ini merupakan hubungan kemanusiaan. Ya, jadi perhatikan hubungan kemanusiaan yang harus dilakukan dengan rasa cinta, dengan kasih sayang, yang diawali dengan belaihan, canda, permainan ringan, ungkapan kalimat kebahagiaan di hati pasangan suami istri tersebut. Ya, jadi bukan langsung nyelosor gitu. Ya, tapi perlu dibangun ini hubungan kemanusiaan, namanya hubungan kemanusiaan, ya tidak main langsung saja, tapi harus ada mukodimah, ada pembukaan-pembukaan yang akan menyenangkan antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya, ya baik istri maupun suami, ya. Di antara keduanya harus memulai, ya siapakah yang memulai lebih dahulu dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ya, sekali lagi kita adalah manusia bukan hewan. Ya. Kemudian yang kedua daripada motivasi, ya tadi kan motivasi fisiologis, ya. Motivasi fisiologis itu kan ada dua, ya, motivasi untuk menjaga eksistensi diri dan motivasi, ya belum masih yang tadi, masih ya motivasi memelihara kelestarian jenis, itu ada dua, ya, yaitu motivasi seksual dan yang kedua adalah motivasi keibuan. Ya, kok motivasi keibuan? Kenapa nggak ada motivasi kebapaan? Nah, kita coba lihat dulu. Ya, kenapa harus keibuan bukan kebapaan? Nah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa motivasi seorang ibu itu akan tampak pada perilaku seorang ibu yang memperlakukan anak-anaknya dengan belayan cinta, kasih sayang. Jadi memang sifat-sifat yang sudah melekat pada diri seorang ibu, ya, rasa sayang, rasa kasih, ya. Jadi kalau ada perempuan, seorang ibu yang tidak memiliki nilai yang sudah Allah tanamkan, rasa kasih sayang, kelembutan, ya, kasih sayangnya, cinta, ini kira-kira perlu dipertanyakan sudah sejauh mana dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi hamba pilihannya tentunya. Karena itu di sini ya perhatikan dengan baik bahwa perilaku alami seorang ibu yang seperti ini itu juga tampak pada perilaku. Kalau kita perhatikan perilaku pada binatang, pada hewan, ya, yang dia juga akan menjaga keturunannya, akan mempertahankan anak-anaknya. Ya, jadi pernah di satu ketika dalam satu kejadian, ya, ada digambarkan dalam satu hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW pernah singgah di sebuah rumah. Tiba-tiba seseorang berlari menuju semak dan mengambil sebutir telur merah dari semak-semak itu. Tindakannya itu menyebabkan seekor burung terbang berputar-putar di atas kepala Rasulullah dan para sahabatnya. Dan Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang membuat burung ini menjadi gelisah dan risau? Salah seorang sahabat menjawab, saya telah mengambil telurnya, ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, kembalikan telur itu. Ya. Dalam riwayat lain, ya, beliau mengatakan, kembalikan telur itu. Kasihan padanya. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah juga menjelaskan bahwa betapa seorang ibu itu harus, ya, bisa menanggung beban yang berat, yang sangat berat, ya, ketika dia mengandung, melahirkan, menyusui, dan terjaga karena tangisan anaknya. Seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah tentang ibunya yang berperilaku buruk, ya, berlaku kejam. Ya, Nabi kemudian menjawab, ketika ia mengandungmu selama 9 bulan, ia tidak berperilaku buruk.
Laki-laki itu menjawab, ia berperilaku buruk. Ya. Nabi SAW berkata, ketika ia menyapimu selama 2 tahun, ia tidak berperilaku buruk. Laki-laki itu menjawab, ia berperilaku buruk. Nabi SAW bertanya lagi, apakah ia berperilaku buruk ketika malam ia harus bangun untuk menjagamu dan di siang hari ia merasa letih dan lelah? Laki-laki itu menjawab, aku sudah membalasnya. Nabi kemudian bertanya lagi, apa yang engkau berikan sebagai balasan kepada ibumu? Laki-laki itu menjawab, aku telah membiayai kepergiannya menuju Baitullah, haji bersamaku. Nabi akhirnya berkata, engkau tidak akan bisa membalasnya walaupun dengan meninggalkannya. Masya Allah. Jadi bagaimana di sini tentang motivasi keibuan ini ya adalah merupakan salah satu sarana untuk memelihara kelestarian jenis tadi ya. Kalau nggak ada ibu nggak akan terjadi yang namanya kelestarian ya keturunan atau memperbanyak keturunan itu sendiri. Baik, itu sahabat keluarga ya. Next, motivasi dasar yang dimiliki manusia yang kedua, ya kalau tadi yang pertama adalah secara fisiologis, yang kedua adalah motivasi psikis dan spiritual. Apa tuh motivasi psikis dan spiritual? Ya, yaitu yang dimiliki oleh manusia, ya sama sekali tidak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat organik seperti motivasi fisiologis tadi. Ya. Motivasi ini juga tidak berkaitan dengan motivasi penjagaan diri atau pelestarian jenis. Ya. Tapi motivasi psikis dan spiritual merupakan motivasi yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dengan memenuhi motivasi ini, manusia akan meraih yang namanya kehidupan tentram, damai, bahagia. Di sebaliknya, ya, jika motivasi ini tidak dipenuhi, maka perasaan damai, bahagia, ya dalam jiwa manusia itu ya itu akan tidak bisa terpenuhi yang akhirnya akan menyebabkan gelisah, gundah gulana, sengsara, tidak nyaman ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini kalau kita perhatikan ada 3 ya dalam motivasi psikis dan spiritual. Yang pertama adalah motivasi beragama. Bahwa dalam diri manusia itu memiliki yang namanya fitrah atau naluri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempercayai, punya keimanan, ya, mengesahkan, punya nilai-nilai tauhid, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan berbagai macam aktivitas penghambaan diri tentunya. Ya, dan meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah ya. Dan tentunya hal ini ya motivasi beragama ini ya menggambarkan kepada kita sekalian untuk tetap dalam fitrah kita. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha ya. La tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bagaimana di sini digambarkan dalam ayat ini tentang setiap manusia ya setiap orang ya lahir di dalam keadaan kondisi yang fitrah yang lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah menciptakan manusia itu menurut fitrahnya sesuai dengan ya fitrahnya manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ya, karena agama Allah itu yang lurus. Tapi kebanyakan manusia kemudian tidak mau mengetahuinya atau merasa bodoh, tidak peduli, dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita sekalian, ya, bahkan ditafsirkan oleh seorang Imam Qurtubi, ya, beliau pernah mengatakan bahwa proses penciptaan dan pembentukan manusia itu terdapat proses pemberian fitrah agar ia dapat mengetahui keindahan semua ciptaan Allah. Ya, berdasarkan pengetahuan tersebut, manusia dengan fitrahnya dapat membuktikan keberadaannya, serta mempercayai dan mengesahkannya. Jadi bagaimana di dalam ayat ini menggambarkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penciptaan kepada kita itu ya sesuai fitrahnya. Manusia itu ya
adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sudah banyak mendapatkan berbagai macam informasi, ya seringkali informasi itu kemudian membuat kita menjadi lalai. Pengetahuan yang sudah kita dapatkan seringkali membuat kita juga lalai. Pada akhirnya akan membuat sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, karena ini ya orang tua punya peranan sangat penting sekali ya dalam ya menjaga fitrah yang dimiliki oleh anak-anaknya yang sudah Allah berikan ya, secara cuma-cuma Allah berikan fitrah tersebut ya. Kalau kita perhatikan ya bagaimana anak yang lahir dalam kondisi suci, fitrah, tidak bernoda, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian yang akan membentuknya. Karena itu penting sekali bagi setiap kita yang akan membentuk keluarga, membangun rumah tangga, perlu memperhatikan ya bobot, bibit, bebet ya kalau mau dibilang seperti itu ya, agar apa? Agar nanti ketika tadi kebutuhan manusia akan pelestarian jenisnya, keturunannya ya, melanjutkan perjuangannya ya, itu manusia dalam kondisi ya tetap memperhatikan fitrahnya ini. Baik sahabat keluarga, ya seorang manusia dilahirkan sungguhnya kan memiliki kesiapan alamiah untuk percaya, ya, mengesahkan kepada Rabb-nya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, sudah Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu dua jalan. Jadi memang Allah diberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan jalan-jalannya. Ya. Begitu juga kita dalam membentuk sebuah keluarga. Ya, karena itu sebagai seorang muslim tentunya ya kita mencoba untuk tadi membentuk keluarga muslim ini dengan memperhatikan berbagai macam arahan-arahan yang sudah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita sekalian. Membimbing anak ya dengan benar, ya menyikapi fenomena lingkungan sosial ya, itu juga akan dapat meningkatkan eksistensi keimanan kita, ya, meningkatkan akidah kita. Ya, bukankah di alam semesta ini banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan memacu kita untuk ya meningkatkan adrenalin keimanan kita. Ya. Dan motivasi beragama ini ya sangat penting ya, selalu ditumbuhkan oleh kita, selalu dimuhasabah, diintrospeksi, dikoreksi oleh kita sekalian. Apakah motivasi beragama kita sudah benar? Apakah motivasi beragama kita sudah sesuai? Ya, apakah tidak berlebih-lebihan? Ataukah kita justru semakin kurang? Ya, kalau secara logika, ya seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian dihalalkan lewat sebuah pernikahan, maka secara logikanya ya, keimanannya seharusnya bertambah. Kenapa? Karena ada yang mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ada saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Namun kalau ternyata setelah bertemu tadi, setelah ada terjadi pertemuan tadi, membentuk keluarga tadi, tapi ternyata anaknya itu menjadi menurun atau bahkan berbalik arah, ya, nah ini berarti perlu dievaluasi kembali motivasi apa yang sudah dibangun untuk membentuk keluarga tadi. Ya, karena membentuk keluarga itu bukan untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi berharap untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Ya, sebisa mungkin ya sampai akhir hayat hanya sekali kita melakukan pernikahan dengan pasangan kita. Baik, ya, ini yang pertama. Ya, dari yang kedua.
Yang kedua, motivasi berkompetisi. Ya, motivasi berkompetisi ini merupakan salah satu di antara motivasi kejiwaan atau psikis yang bersifat sosial dan mendarah daging pada diri manusia. Jadi motivasi berkompetisi ini setiap manusia itu memang punya selalu memiliki jiwa-jiwa kompetensi, ya, karena ini satu motivasi kejiwaan psikis yang bisa mendarah daging, ya, bisa bernilai baik dan juga bisa bernilai buruk, tergantung tadi motivasi berkompetensinya untuk apa. Ya, motivasi ini juga akan membentuk standarisasi nilai. Nanti kita akan punya standarisasi nilai budaya tertentu yang akan menyebabkan seseorang itu, ya, mampu untuk menilai satu potensi yang dianggap positif atau negatif. Jadi dia bisa memiliki nanti standar ini negatif atau tidak, ini positif atau bukan. Ya, nah karena itu, ya, standarisasi nilai budaya ini kemudian akan membentuk satu komunitas di dalam masyarakat, ikuti berbagai macam kompetensi. Dan hal ini, ya, selama itu suatu yang baik, ya, positif, ya, kaki hukumannya. Bukankah di dalam Al-Quran juga menganjurkan kepada manusia ini untuk berlomba-lomba, ayat-ayat tentang kompetensi untuk bersegera fastabiqul khairat, ya, kemudian ya, atau ayat-ayat yang lainnya yang banyak menggambarkan bagaimana setiap kita itu perlu, ya, tadi dalam rangka untuk membuat standarisasi kita, ya. Kalau misalnya, ya, kebanyakan manusia ini kan cenderung berkompetensinya dalam hal yang sifatnya duniawi, ya, yang semuanya itu sifatnya adalah semu, ya, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta, ya, dan kekayaan, ya, kalau sudah punya satu, pengen dapat dua, pengen 5, dan seterusnya, ya, yang akhirnya manusia itu dikejar-kejar oleh dunia, ya, bukan dia yang mengendalikan dunia, tapi dunia yang mengendalikannya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, tentunya perlu melakukan lebih mendalam terhadap diri kita. Untuk apa sih kita hidup? Ya, apa sih tujuan kita di dalam ini? Ya, ini yang perlu terus dilihat, digali oleh kita sekalian. Kemudian juga kalau kita perhatikan, ya, ayat-ayat yang menggambarkan tentang motivasi berkompetensi ini, ya. Misalnya salah satunya Bunda ceritakan di sini, diriwayatkan dari Aqobah bin Amr yang mengatakan suatu hari Rasulullah pernah melakukan bersama, ya, sanak keluarganya, ya, bersama sanak keluarga orang yang meninggal dunia. Kemudian dia bergegas menuju mimbar dan berkata, ya, sesungguhnya aku adalah penutur kalian dan aku adalah saksi atas kalian semua. Allah, ya, demi Allah, saat ini aku melihat danau. Sesungguhnya aku telah diberi kunci isi bumi. Demi Allah, aku tidak takut menyaksikan setelah kepergianku nanti. Kalian berbuat syirik karena yang aku takutkan pada kalian semua adalah berlomba-lomba mengeruk isi perut bumi. Jadi yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah, ya, berkompetensi di dalam hal yang sifatnya duniawi. Jadi sekali lagi, sahabatku, ya, yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian adalah bagaimana berkompetensi ini kita perhatikan nilainya positif atau negatif. Apakah akan membuat kita semakin dekat, ya, hubungan kita dengan Allah,
Tujuan kita berkeluarga tadi akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ya. Terakhir adalah motivasi memiliki. Manusia itu kan cenderung untuk memiliki berbagai bentuk kesenangan, ya, artinya duniawi yang beraneka ragam, ya, seperti harta, kekayaan, ya, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Ya, dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh kita sekalian adalah bagaimana kecenderungan manusia untuk memiliki harta kekayaan yang berlebihan, kecenderungan mencari yang lebih ini tidak dapat dihentikan kecuali ya memang dengan kematian, ya. Dan dalam konteks lain ya tentang bagaimana motivasi untuk memiliki ini ya sampai terjadi saling gontok-gontokan, ini yang perlu harus disadari oleh kita sekalian, ya, bahwa tidak selamanya ya kita itu harus memiliki ya, sesuatu ya, dan juga yang perlu diperhatikan sekali lagi bagaimana motivasi untuk apa namanya tadi memiliki ini ya harus diperhatikan ya apa motivasinya ya. Apakah itu baik bagi kehidupannya ataukah itu akan memperburuk kehidupannya ya. Ketika ingin memiliki rumah yang bagus, ya, apakah itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ataukah justru membuat kita menjadi jauh, ya, kehidupannya dari rasa dari apa namanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, sahabat keluarga, ya, tentunya di antara itu semua. Nanti ada hubungan antara motivasi dan emosi. Barangkali itu nanti akan di sesi atau di pertemuan kita berikutnya. Apa sih nanti hubungan antara motivasi dan sekali lagi yang perlu menjadi perhatian bagi kita sekalian adalah bagaimana di sini bagi kita yang sudah berkeluarga ya, penting sekali memperhatikan tadi ya beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita sekalian tentang motivasi ya. Jadi sekali lagi Bunda mengingatkan diri sendiri bahwa penting kita memperhatikan motivasi psikologis kita ya, juga kita memperhatikan motivasi dan spiritual kita sehingga dalam kita berkeluarga kita akan menjumpai suatu kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Seperti tadi Bunda sampaikan di awal, ya, mungkin tema kita kali ini lebih kepada teoritis atau ya lebih pada teoritis ya. Tapi mudah-mudahan bisa di dalam kehidupan kita. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bunda sendiri. Ya, Bunda mohon maaf kalau banyak kekurangan dan sebagainya. Ya, baik. Demikian kita akhiri dulu dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padai, terima kasih buat sahabat keluarga semuanya. Ya, sekali lagi ya, sampai bertemu pada kesempatan konsultasi keluarga asmara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.